Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya karena penasaran ya, saya ingin mencoba membuat biosaka dan mengaplikasikannya. Nih kalau saya pikirkan ya, ini temuan dari Pak Ansor ya, Pak Ansor dari Blitar. Itu tentang biosaka itu mungkin mirip dengan vitamin B1. Kemudian banyak orang juga yang menyebutkan bahwa biosaka ini tidak perlu menggunakan pupuk, itu bohong ya, jadi hoax. Jadi jangan dipercaya. Setelah saya melihat penjelasan dari beliau dari beberapa video yang saya tonton di channel YouTube juga, itu biosaka itu merupakan semacam apa ya, semacam pemberi semangat begitu, mungkin hampir sama dengan fungsinya seperti vitamin B1. Untuk vitamin B1 kita sudah tahu ya, bahwa vitamin B1 itu untuk makhluk hidup itu sangat bagus. Dia berfungsi sebagai aktivator kehidupan, baik itu manusia, tanaman maupun hewan. Kalau mengkonsumsi vitamin B1 atau tersedia vitamin B1 yang cukup, maka sistem metabolismenya dari tanaman, hewan maupun manusia itu akan aktif, memastikan bahwa sistem metabolisme makhluk hidup itu berjalan. Itu ketika ada vitamin B1 di dalam tubuh makhluk hidup tersebut. Nah, sementara untuk biosaka ini nanti kita kupas lebih lanjut sambil berjalan ya. Ada juga yang curiga bahwa biosaka itu hampir sama dengan jadam ya, jadam terutama GLF ini rumput atau gulma ya. Tapi memang sangat berbeda. Kalau GLF itu kita mengambil sari-sari dari tanaman ya, jadi diurai. Jadi seperti misalnya dedaunan seperti ini ya, daun gulma, daun rumput dan seterusnya, itu diurai oleh mikroorganisme. Sementara biosaka itu tidak seperti itu. Kita mengambil sarinya saja ya, kita campur dengan air, langsung kita semprotkan kepada tanaman yang kita tuju, dan nantinya akan membuat tanaman menjadi aktif, dan menjadi lebih sehat. Seolah-olah dia itu menjadi sehat karena apa? Tertular oleh nutrisi atau sari-sari tanaman yang kita ambil, gulma dan seterusnya seperti ini ya, gulma, rumput dan lain-lain, itu akan menjadi lebih aktif. Jadi bukan pupuk ya ini. Kalaupun ada nutrisinya ada, tapi jumlahnya sangat sedikit sekali, karena memang aturan dari biosaka kan hanya 40 ml untuk 15 atau 16 liter air, dan aplikasinya spray di daun. Oke, sekarang kita lakukan proses pembuatan biosaka lebih dulu. Nanti kita bahas dengan GLF-nya juga setelah jadi biosakanya. Ini sekarang kita cuci dulu. Nah, ini sudah saya lakukan pencucian ya, supaya menghilangkan debu-debunya atau kotoran-kotorannya yang menempel. Oh iya, tadi sebelum saya kupas syarat dari bahan biosaka ini ya. Syarat dari biosaka adalah kita ambil daun dan batang yang masih agak muda. Jadi jangan yang paling muda ya, agak muda, jangan muda banget, yang sudah cukup ya, sudah cukup. Jadi daun-daunnya sudah berfotosintesis dengan sempurna,
Kemudian yang kedua, jangan mengambil daun yang mengandung pestisida aktif seperti daun sirih atau daun kembang jepun atau daun tuba dan lain sebagainya. Itu tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya, tidak berduri. Jadi kalau nanti berduri susah, soalnya kan pada saat proses itu kita dituntut untuk mengkucek-kucek ya, atau kita remas-remas di dalam air nanti supaya bisa kita dapat sarinya. Nah, ini kita masukin dulu. Ini tadi saya kurangi ya, karena apa? Karena wadahnya kecil, karena kebutuhannya juga cuma sedikit. Nah, ini kita kucek-kucek seperti ini. Kita kucek-kucek, kita rendam lagi, kita kucek-kucek lagi. Pastikan nanti harus solid ya. Ini. Oh iya, ini tadi ada daun bunga miana juga ini saya sertakan. Kemudian daun kersen, kemudian daun jambu, daun kedondong dan sebagainya. Ini ada lewat kalau 12 macam ini. Kita ucek-ucek aja terus. Seperti berolahraga, ini olahraga tangan. Jadi yang tidak terbiasa olahraga lumayan ini. Ini kita lihat airnya sudah hijau. Saya rasa sudah cukup seperti ini ya. Saatnya kita pisahkan, kita saring ya. Kita masukin ke dalam botol saja. Ini ampasnya kita ambil nanti buat CLF. Kita saring dengan penyaringan yang kasar dulu ya. Ini supaya material kasarnya Nah, ini kita dapat sebegini banyaknya ya. Ini nanti kita coba dulu ya, karena menurut pendapat Pak Ansor ya, Pak Ansor yang menemukan biosaka ini bisa disimpan. Jadi yang seperti ini bisa kita simpan. Yang penting nanti tidak tumbuh busa atau tidak terjadi pembentukan gelembung gas. Bisa kita simpan, bisa kita pakai untuk besok atau kapan sampai beberapa waktu ya. Tapi sementara yang akan kita pakai yang ini saja dulu. Karena cuaca lagi mau turun hujan, ini sudah gerimis ini. Nah, ini lihat. Sudah mulai gerimis, airnya sudah mulai turun. Saya percepat saja untuk mengisi dari ini, karena ini 2,7 liter ya. Jadi butuhnya dari
Biosaka ini hanya sangat sedikit sekali, mungkin tidak sampai 5 ml ya. Ini kita coba, kita ambil, ini perkiraan saya 2 ml ya. Kita ambil 2 tutup gelas, 3 tutup gelas saja lah, 3 tutup botol. Nah, ini airnya sudah saya masukin tadi ya, sudah. Nah, sebegini. Ini kita langsung kita aplikasikan dulu agar tidak kehujanan ya. Ini kebetulan tempat saya ada menggunakan atap, jadi ini yang mau saya aplikasikan adalah yang di bawah atap saja. Nah, ini langsung kita aplikasikan, mudah-mudahan nanti ada hal yang bisa kita ambil ya. Kita aplikasikan ke daun anggur. Karena kebetulan saya nggak punya tangki ini, tangki saya pecah, belum beli lagi ini. Nah, ini kita lakukan penyemprotan. Ini menurut penemunya nanti kurang lebih sekitar 5 menit 10 menit setelahnya, atau setelah posisi air biosaka ini terserap oleh tanaman, itu sudah langsung akan kelihatan hasilnya. Oke, kita tunggu sampai daunnya mengering dulu. Karena ini masih banyak ya, jadi yang satu wadah ini akan saya manfaatkan untuk menyiram tanaman saja. Jadi saya manfaatkan untuk penyiraman tanaman. Kebetulan saya sebelumnya, di video sebelumnya saya juga sudah pernah menggunakan teknik ini ya, mungkin seperti ini, tapi saya blender, kemudian saya manfaatkan untuk menyiram tanaman, dan itu juga bagus karena mengandung auksin yang cukup tinggi. Di samping itu juga nutrisi dari daun-daun yang kita blender itu akan terserap oleh tanaman. Yang ini juga saya aplikasikan ya, semua saja yang bisa saya aplikasikan dulu sekalian aja, karena memang menurut beliau penemunya Pak Ansar itu tidak ada efek samping negatif yang ditimbulkan ya kita bisa memaklumi. Karena apa? Karena konsentrasinya juga kan sangat rendah, jadi tidak akan membawa efek negatif. Karena bahan-bahan yang dipergunakan juga tentu saja dipilih yang bagus. Yang jelek tidak diperbolehkan, yang berpenyakit tidak diperbolehkan. Harus posisi subur ya, bahan yang dipergunakan itu juga harus posisi tanaman yang sedang subur, atau gulma-gulma yang kita ambil daunnya juga batangnya itu harus posisi yang subur. Itu yang diharapkan nanti bisa mempengaruhi sehingga tanaman yang kita aplikasikan bisa terpengaruh dengan kesuburan yang dibawa oleh sari-sari nutrisi tadi. Oke, kita tunggu ya. Nanti setelah selesai, setelah terserap, baru kita cek lagi. Karena memang menurut beliau hanya butuh waktu beberapa menit bisa kita lihat
tentu saja kita melihatnya harus dengan cara yang sangat teliti. Maaf kemarin hujannya deras campur angin, jadi baru bisa update setelah 1 hari ini hasil dari aplikasi kemarin menggunakan Biosaka. Ini ternyata bagus ya, ini tunasnya jadi lebih aktif ya, kelihatan banget bedanya. Kemudian tangkai daun juga lebih keras, tapi ini permukaan daunnya kelihatan kusam. Sebetulnya kemarin pada saat saya cek ya, setelah aplikasi beberapa menit kemudian posisi hujan jadi tidak bisa saya ambil gambarnya, itu kaku banget ini daunnya, kemudian kusam. Nah ini kusamnya sampai sekarang masih terbawa. Ini kaku keras, sekarang ini sudah agak lembek sedikit ya, sudah lumayan fleksibel, tapi batang-batangnya tunas, tangkai daunnya kokoh. Ada perbedaan yang mendasar, tapi karena kusam ya, jadi saya anggap pembuatan kemarin ini tidak sesuai dengan SOP-nya. Mari kita lihat dulu kondisi dari Biosaka yang saya buat kemarin. Nah ini dia, ternyata ada sedikit perubahan warna ya, menjadi sedikit lebih bening ya. Kemudian kita cek, nah ini ada endapan, ini kelihatan banget ya ada endapannya. Artinya apa? Proses pembuatannya kemarin tidak homogen 100% atau tidak homogen sangat tinggi ya. Ini masih ada endapan yang cukup lumayan banyak. Ini akan saya ulangi lagi membuat. Tadi sudah mengambil bahannya karena melihat kenyataan seperti ini. Artinya apa? Proses pembuatannya yang kurang tepat. Jadi mari kita buat lagi. Ini sudah saya siapkan bahannya dan airnya kurang lebih 4 liter lah, mungkin sampai dengan 5 literan. Ini akan saya lakukan proses sedikit berbeda dari yang kemarin. Kali ini saya tidak akan mengucek-ucek kayak kemarin ya, akan tetapi sesuai dengan tutor dari Pak Ansar ya, Pak Ansar dari Blitar, itu dengan cara meremas atau memeras ya. Jadi seperti ini, hanya kita tekan sedikit seperti orang memijat lah, caranya seperti itu. Nah dari situ mungkin ini pendapat saya, ini terjadi kesalahan yang kemarin adalah di situ. Jadi kemarin kan saya ucek gitu ya, ini banyak sekali jaringan sel dari daun, batang dari tanaman yang kita pakai untuk bahan Biosaka itu sarinya terlepas. Jadi dia sarinya akan terurai, tapi jaringan dinding sel dan seterusnya itu juga ikut terlepas, sehingga menimbulkan terjadinya kusam pada bagian daun yang kita aplikasi. Nah, seperti ini memang sedikit lambat ya, prosesnya akan menjadi lebih lambat karena diusahakan jaringan-jaringan dari daun sama kayunya ini tidak terlalu rusak, akan tetapi inti sari dari daun itu sendiri nantinya akan luntur masuk ke dalam air ya. Jadi jangan dipaksa dengan diucek-ucek seperti yang kemarin. Nah, seperti ini, sedikit kita pelintir sedikit begini.
saat ini kita bisa melakukan pengecekan antara yang kemarin dan yang saat ini baru buat ini. Nah, ini kelihatan ya, warnanya pekat. Nah, yang ini saat ini akan saya manfaatkan untuk penyiraman tanaman saja. Jadi bukan untuk spray seperti standar dari SOP-nya dari Biosaka. Ini sekarang saya campur dengan GLF saja. Kini saatnya kita coba aplikasikan ya, ini dengan sedikit saja, kurang lebih 5 ml lah. Nah, begini kita lakukan penyemprotan tumpah. Yang ini sebetulnya kemarin juga sudah saya lakukan penyemprotan, tapi baru selesai disemprot udah langsung kena hujan deras ya, kena angin karena hujannya campur angin kemarin. Terpancar oleh air hujan, akan tetapi ada sedikit efek ya, efeknya aktif, cuman tangkai, daun dan sebagainya enggak seperti yang satunya tadi. Ini saya akan coba aplikasi lagi untuk kali ini ya. Ini kita menyemprotnya harus kabut ya, semprot kabut begini saja. Ini kebetulan saya ada bibit yang masih kecil, ini akan saya coba untuk spray. Ingin tahu hasilnya seperti apa. Sambil menunggu proses kering ya, ini kita lihat ternyata memang berbeda ya. Jadi solidnya memang berbeda. Ini kebetulan saat ini yang saya pakai bahannya mungkin bahannya yang berbeda. Kemarin kan hijau, ini ternyata jadinya kecoklatan ya, agak menghitam ya. Tapi memang solid ya, kelihatan banget, beda lah dengan yang kemarin itu. Yang kemarin relatif hijau, ini ternyata agak kecoklatan, agak kehitaman ya. Nah, ini sekarang ampasnya ini akan saya bawa untuk bahan dari GLF, sekaligus kita cek ya bagaimana sih bedanya antara vitamin B1 kemudian GLF dan Biosaka. Ini yang pertama Biosaka, ini memang bukan nutrisi murni ya, walaupun ada nutrisinya tapi tidak terlalu banyak. Dan ini untuk kepastian dari Biosaka ini adalah elisitor menurut Profesor siapa itu dari ITB, Profesor Manurang. Nah, itu ini Biosaka ini merupakan elisitor. Jadi dia semacam penggiat tanaman atau membuat tanaman menjadi bersemangat untuk bertumbuh, untuk sangat aktif ya. Walaupun dalam keadaan sakit dia akan mobile, dia akan aktif melakukan kegiatan pertumbuhannya. Kalaupun pada saat berbuah dan sakit itu, dengan diberikan elisitor itu tanaman akan terus bertahan menjadi kuat dia. Jadi dia kuat terhadap serangan penyakit, kemudian dia juga mengalami pertumbuhan yang bagus. Jadi ini segmennya bisa mulai dari start awal dari tanaman, jadi baru ditanam sampai dengan pembuahan pun tidak ada masalah sama sekali, karena ini berfungsi sebagai elisitor. Untuk elisitor sendiri di negara-negara maju seperti Eropa, Israel, Kanada, Brazil itu sudah diterapkan, tapi menggunakan sintetis ya. Nah, ini sekarang
vitamin B1. Vitamin B1 kita tahu sendiri bahwa efeknya adalah memastikan aktivitas sistem metabolisme. Jadi ini hampir sama tapi tetap berbeda. Kemudian JLF. Nah, ini JLF buatan saya. JLF ini adalah nutrisi ya. Jadi ini bahan organik seperti ini. Kita tidak perlu memilih bahan apapun kecuali memiliki tujuan untuk tertentu, misalnya untuk pertumbuhan beda dengan untuk pembuahan. Begitu. Nah, ini murni nutrisi ya, yang diolah oleh mikrobakteri. Jadi nanti diproses oleh mikrobakteri di dalam cairan. Nah, cairannya ini yang kita gunakan. Jadi memang berbeda antara JLF jadap, kemudian vitamin B1 dan juga Biosaka. Jadi Biosaka, B1, vitamin B1 dan juga JLF itu adalah sesuatu hal yang berbeda, tapi masing-masing memiliki kebaikan masing-masing. Jadi saya sarankan untuk para petani agar mau mencoba menggunakan Biosaka ini. Sekarang mari kita lihat hasil dari aplikasi Biosaka yang benar. Setelah 2 jam berlalu aplikasi Biosaka, ini ada sesuatu yang menarik ya. Ini kelihatan banget aktivitas dari daun mudanya, luar biasa menurut saya ini ya. Nah, ini luar biasa, ini bagus sekali ini semua yang saya aplikasikan seperti ini. Apalagi tanaman posisi sehat malah lebih cepat lagi, ini aktif semua ini. Jadi memang terbukti bahwa Biosaka ini memang bagus untuk memacu pertumbuhan ya, untuk meningkatkan sistem metabolisme tanaman, untuk menjadikan tanaman lebih semangat lagi ya, lebih tahan terhadap gangguan mungkin cuaca dan seterusnya. Menurut saya seperti itu. Tapi perlu diingat bahwa Biosaka ini bukan nutrisi, bukan pupuk ya. Jadi pupuk tetap dibutuhkan oleh Biosaka, oleh tanaman. Jadi tidak bisa digantikan dengan Biosaka. Biosaka tetap bagus ya, memiliki efek yang bagus, tapi bukan pengganti pupuk. Jadi Biosaka itu sangat bagus dan terbukti sebagai elisitor. Jadi dia memang terbukti seperti yang seperti disampaikan oleh Profesor Manurung dari ITB itu memang benar adanya bahwa Biosaka itu elisitor organik, dan itu adalah temuan yang luar biasa. Saya pribadi mengucapkan terima kasih pada Pak Ansar ya dari Blitar yang sudah menemukannya dan mau berbagi. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat, dan bila kita sandingkan dengan sistem jadam, otomatis petani akan memiliki sistem pertanian yang berbiaya sangat rendah tapi dengan hasil yang sangat bagus. Mudah-mudahan share saya hari ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.